Mungkin rekan-rekan di sini kalau yang udah install SAP, langsung saja dibuka aplikasi SAP-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SAP 2000. Mungkin rekan-rekan semua sudah familiar lah ya dengan SAP ini. Langkah pertama untuk memodalkan portal dua dimensi ini, kita harus lihat terlebih dahulu bahwa untuk bebannya itu diinput dalam ton dan jaraknya itu dalam meter. Maka di menu file, new model, nah di sini kita set satuannya terlebih dahulu berdasarkan data beban di soal, lalu kita pilih ton, meter, Celsius. Dari SAP sendiri itu menyajikan beberapa template, ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, maupun struktur seperti jembatan, pipe, underground concrete, dan lain sebagainya. Namun sesuai soal, itu 2D frames ya. Jadi untuk memodalkan itu bisa langsung kita pilih template-nya, lalu diedit grid-nya, atau bisa melalui grid only. Namun pada tutorial kali ini kita coba untuk dari template-nya langsung. Lalu diklik, nah muncul pop-up seperti ini. Di menu frame tab ini, yang kita pilih itu portal, dan ini merupakan data dari dimensi portal kita. Karena portal kita terdiri dari satu lantai, maka number of stories-nya itu 1. Tinggi dari lantai 1 itu adalah 10 meter, dan number of days ini jumlah ruang portalnya. 1, ini 2. Ini berarti 1, ini 2, ini 2. Tapi kalau sesuai soal kita buat 2 ya. Nomornya 2. Untuk lebar dari base-nya ini kan portal kita tidak simetris ya. Jarak A ke D itu 16 meter, D ke C itu 12 meter. Maka untuk bisa-nya kita input aja dulu 16, nanti kita edit. Nah, untuk editnya itu dicentang ini, checkbox-nya ini, lalu diedit. Nah, keluar seperti ini. Ini ada grade A, B, C sesuai dengan soal yang kita ini A, B, dan C. Untuk A itu bernilai negatif karena ini merupakan titik 0. Searah sumbu ini merupakan sumbu X ya kalau di SAP. Dan di sini searah sumbu X global ini nanti positif dan berlawanan dari itu negatif. Maka nilainya di sini min 16. Untuk B itu di titik 0 dan C itu tadi sesuai soal 12 meter. Maka kita edit menjadi 12. Untuk tingginya itu udah sesuai ya dengan soal 10 meter. Lalu oke. Setelah oke, maka di yang checkbox restraint ini merupakan tumpuan. Kita uncheck. Kalau misalnya kita cek nanti akan keluar semua perletakannya itu seperti yang digambar ini. Sedangkan di soal kita itu perletakannya ada sendi, ada jepit. Setelah di uncheck, lalu oke. Nah, ini ada view 3D dan ada view untuk 2 dimensi. Nah, sebelumnya kalau untuk input data di SAP itu, kita harus paham dulu kalau SAP itu mempunyai sumbu global, yang mana sumbu global ini mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Karena portal kita itu 2 dimensi, maka yang ada di data tadi ya, yang diedit tadi itu ada sumbu X dan Z. Z-nya itu 10 tadi ya, tingginya. Sedangkan X-nya itu 16 dan 12 tadi. Sedangkan untuk Y karena 2 dimensi itu 0. Yang mana searah sumbu global X besar, Z besar, Y besar itu positif. Makanya tadi itu yang untuk arah
yang maksudnya itu titik A ke B itu kan tadi di permodelan atau inputnya itu min 16 ya, karena berlawanan dari sumbu X global. Nah, ini untuk tinggi dan jarak portalnya sudah sesuai dengan soal, namun di soal kita tidak ada kolom ya di sini. Jadi disesuaikan saja, tinggal hapus untuk kolom tepi-tepinya. Lalu setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita define materialnya. Di menu define material. Nah, di sini untuk default start itu menyajikan material ini untuk beton dan ini untuk baja. Karena yang kita analisis sekarang ini itu untuk gaya dalam akibat beban luar saja, maka untuk data ini kita tidak mengedit ya, atau tidak kita ikutkan dalam analisis. Oke saja dan dan begitu juga untuk properties, frame properties. Ini frame itu untuk balok dan kolom frame. Nah, karena kita tidak yang seperti tadi ya, maka di frame propertiesnya juga tidak kita definisikan. Nah, ini konkret, rectangular, ini untuk tinggi balok dan lebar kolom. Lalu oke saja. Langkah selanjutnya kita memberikan perletakan sesuai soal. Untuk titik A dan D itu jepit. Caranya dengan mengklik titik A dan titik D, lalu di menu assign pilih join. Nah, ini restrain untuk menginputkan perletakannya. Nah, di sini ada beberapa perletakan. Ini perletakan jepit, sendi, dan roll, dan ini pin. Nah, sesuai soal, ini kita pilih perletakan jepit, yang mana jepit ini bisa translasi searah sumbu lokal 1, 2, 3, dan juga berotasi. Lalu, nah untuk di titik C, itu roll. Seperti yang tadi, di menu assign, join, restraint, dan pilih perletakan sendi. Nah, sendi hanya bisa bertranslasi searah sumbu lokal 1, 2, dan 3. Yang mana 1, 2, 3 tadi itu merupakan sumbu lokal dari tiap elemen-elemen portal ini. Jadi masing-masing elemen portal itu mempunyai sumbu lokal. Kalau yang tadi ini sumbu global ya. Nah, sumbu lokal tadi bisa kita lihat di menu view, di set display, lalu frame, dan local access. Mungkin di 3D-nya. View. Nah, yang mana sumbu lokal ini itu mempengaruhi nanti untuk output gaya dalam. Nanti ada M1, M2, M3, dan juga ada F1, P2, dan P3. Yang mana kalau untuk penentuannya itu, untuk elemen yang horizontal, sumbu lokal 1 itu arahnya selalu memanjang searah sumbu elemen, dan arahnya itu positif, mengikuti arah sumbu global. Nah, ini berarti yang merah ini merupakan sumbu 1, arahnya sejajar sumbu memanjang sumbu elemen, positif ya. Itu untuk sumbu 1. Nah, untuk menentukan sumbu 2 dan sumbu 3-nya itu, sumbu 2 itu ditentukan berdasarkan hubungannya dengan sumbu global Z. Ini ya, sumbu Z.
Nah, jika U1-nya horizontal, maka bidang sumbu 1 dan 2 itu dibuat sejajar dengan sumbu Z. Nah, maka ini yang putih ini merupakan sumbu 2 dan sejajar dengan bidang sumbu Z besar, Z global. Nah, untuk sumbu 3-nya terhadap searah bidang X dan Y, X dan Y global. Ini. Nah, begitu juga untuk yang ini, kalau misalnya elemen kita itu vertikal, seperti kolom, maka U1-nya itu arahnya juga selalu memanjang searah sumbu elemen positif ya, mengikuti arah sumbu Z global positif. Dan menentukan sumbu 2-nya itu arahnya itu selalu maksudnya arah sumbu U1 dan U2 itu membentuk bidang horizontal terhadap sumbu X. Jadi ini untuk U2-nya. Yang tadi U2-nya di sini. Nah, itu bedanya. Dan U3-nya itu juga selalu sejajar atau selalu horizontal terhadap bidang X dan Y sumbu global. Nah, itu ini nanti akan berpengaruh atau untuk melihat dasar melihat output dari sub ini nanti. Untuk menghilangkannya nanti kita akan cek lagi. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya peletakan kita sudah sesuai soal ya. Selanjutnya yaitu pembebanan. Nah, sebelum inputkan beban, kita harus set dulu lepatan dari pembebanannya. Nah, ini merupakan define lepatan dari sub, yang mana beban mati itu udah default dari subnya. Nah, kita asumsikan untuk beban merata dan terpusat ini pada sub ini itu sebagai beban hidup ya, karena beban mati ini nanti kita akan buat untuk self weight multiplier-nya agar berat penampang kolom maupun balok atau berat sendiri itu tidak dihitung oleh sub, karena kita hanya melihat gaya dalam akibat beban merata dan terpusat saja, lalu diganti dengan 0, lalu dimodify. Nah, ini sudah berubah ya, tinggal ubah 1 menjadi 0, tadi 1 diganti menjadi 0, lalu modify. Nah, untuk menambahkan lepetannya untuk beban hidup untuk merata dan terpusat tadi, kita pilih live. Nah, ini kita ganti saja namanya menjadi live. Nah, ini kita ganti 1. Kenapa kita ganti 1? Karena kita mau menghitung outputnya dari sub. Jadi nanti sub ini yang akan menghitung untuk beban live ini. Bagaimana nanti deformasi. Dan di add. Nah, ini sudah ada 2 load pattern ya. Lalu, oke. Langkah selanjutnya, load pattern-nya sudah. Nah, kita akan menginput beban merata dan beban terpusat pada elemen B, C, dan elemen AB. Pada elemen ini kita berikan beban merata, caranya blok elemen B dan C, kemudian di menu assign, pilih frame load. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk beban merata itu kita pilih distribusi. Sebelum input beban, load pattern-nya itu kita ganti dulu karena beban mati kita set tadi 0 ya, jadi tidak dihitung oleh sub. Jadi kita ganti live. Ini unitnya sudah benar. Untuk load type dan direction itu, direction mengikuti arah gravitasi, berarti nanti berlawanan sumbu Z.
dan koordinatnya global. Untuk trapesium, karena kita beban uniform, maka menggunakan yang ini, yang diisikan yang uniform load, berarti 1 ton per meter. Kalau ini biasanya digunakan untuk beban part. Jika trapesium itu berarti bebannya nanti beban meratanya itu seperti trapesium, artinya tidak sejajar. Lalu, oke. Nah, ini. Nah, berarti di elemen B dan C sudah kita berikan beban merata, selanjutnya itu beban terpusat. Dimana terpusat nilainya 9 ton, yang jaraknya itu 6 meter dari perletakan jepit. Caranya sama, kita blok dulu elemen A dan B, lalu di menu assign, frame load, karena bebannya diletakkan di frame ya, maka dipilih frame load, lalu point, beban titik. Nah, seperti tadi, jangan lupa mengganti live, limitnya sudah benar, untuk koordinat sistemnya global, direksinya juga seperti beban gravitasi, dan nilainya itu ada 9 ya. Caranya supaya gampang, kita klik yang absolute distance from M. I itu maksudnya yang ini J. Dan kita isikan di sini jarak dari ini, titik 0 ini sebesar 6 meter tadi ya. Jadi 0 ke 6 bebannya sebesar 9 ton. Nah, jadi ini kotak dialog untuk jarak dan ini isian bebannya. Nah, karena beban titiknya cuma 1, berarti yang kita isi cuma 1 ini aja. Lalu, oke. Nah, ini. Untuk memastikan beban kita sudah masuk ya, beban merata dan terpusat tadi, untuk men-show-kannya di menu display, show load assign, lalu kita tadi taruhnya itu di frame, dan load pattern-nya yang kita pilih dalam memasukkan beban itu live, lalu oke. Nah, ya. Nah, berarti ini sudah sesuai ya dengan contoh soal. Sudah ada beban terpusat dan merata. Nah, langkah terakhir yaitu tinggal kita run atau di analisis. Caranya yaitu di menu analyze, ini run analysis atau shortcutnya itu bisa dengan F5, lalu kita klik. Nah, dia di sini ada beberapa case name. Untuk modal kita notakan saja, karena biasanya modal itu untuk mengetahui periode alami struktur ya. Untuk gempa itu biasanya kita do not run case, dan case name untuk date dan live itu kita run. Yang kita run itu ada 2. Nah, setelah kita set, lanjut, oke. Run now. Sebelumnya harus kita simpan dahulu, misalnya portal. Nah, ini sudah dianalisis, tapi nah, untuk melihat bagaimana gaya dalam yang terjadi, itu di menu ini ada seperti gambar portal, terus ada bidang-bidang ini, ada klik panah, terus diklik untuk melihat gaya pada batang, dipilih frames atau kabel. Nah, ini. Karena kita tadi menginput beban itu di load pattern-nya live, maka kita harus ganti dulu, kalau tidak nanti bebannya tidak muncul atau deformasinya itu tidak muncul. Setelah kita pilih, langsung
komponennya ini kita ganti untuk melihat momen, diagram momen itu dipilih momen 3. Nah, ini tadi yang merupakan berdasarkan sumbu lokal dari elemen. Ada 1, 2, 3. Torsi ini atau momen 1, 1 itu sama saja. Berarti ini searah sumbu 1, sumbu 2, dan sumbu 3. Kenapa kita pilih momen 3, 3? Karena momen 3, 3 ini merupakan sumbu kuatnya. Sedangkan digeser, sumbu kuatnya itu digeser 2, 2 ini. Jadi setelah kita klik momen 3, 3, optionnya ini kita pilih show values on diagram, lalu oke. Nah ini. Setelah kita analisis, dapat bidang momennya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang di diktat pedoman tugas besar itu, hasilnya tidak jauh berbeda, hampir sama ya, untuk bidang momennya. Nah, ini untuk momen diagram saja. Bagaimana untuk mengeluarkan bidang gesernya itu? Caranya sama di menu frame. Nah, ini sudah live dan ini dipilih geser yang 2, 2. Lalu show values on diagram dan oke. Ini bentuk bidang lintangnya. Mungkin ini kita tes. Bagaimana cara untuk mengetahui output ini berdasarkan detailnya ya? Ini kan diagramnya saja. Cara untuk mengeluarkan output dari stubnya itu di menu display, lalu show tables. Nah, di sini ada beberapa list ya. Namun untuk hasil atau outputnya itu kita pilih di analysis result ini. Nah, ini kan checklist semua. Bagusnya itu kita buka satu-satu. Nah, untuk melihat gaya dalam pada batang, itu kita pilih frame output. Ini bagusnya live saja ya yang kita select, karena date-nya ini pasti 00 juga nih semuanya. Karena kita tidak mengikut sertakan beban sendiri. Lalu oke, broadcast-nya juga begitu, live saja. Nah, lalu oke. Nah, muncul tampilan seperti ini. Biar tampilannya bagus, maka kita ekspor saja ke Excel ya, biar gampang untuk melihatnya. Caranya file, export current table, lalu to Excel. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada beberapa kolom. Ini frame kita tadi, kita ada punya 3 frame ya, elemen batang. Biar jelas kita munculkan di sini untuk nomor elemen. Caranya di kotak biru yang ada checklistnya ini, set display option, diklik, lalu frame labelsnya itu dicentang. Dan oke. Kolom merupakan elemen kedua, dan ini balok elemen keempat dan 5. Kita lihat di output tadi, untuk frame 2 yang kolom ya. Ini ada 2, 4, dan 5. Ini station berarti jarak-jaraknya. Misalnya ada elemen 2 untuk jarak 0 itu beban aksialnya min 11,2074. Ini
dapat kita lihat untuk gaya aksial pada kolom itu semuanya negatif. Kenapa negatif? Karena kolomnya mengalami beban tekan ya, mengalami ada gaya aksial dan mengalami tekan. Makanya negatif. Ini untuk gaya aksial atau V1. V1, V2, V3 ini berdasarkan hmm, sumbu lokal elemen tadi, di mana tadi kan sumbu kuat untuk dasar itu di V2 dan sumbu kuat untuk momen itu di M3. Yang M1 dan M2 itu 0, P3-nya juga 0. Biasanya dalam perencanaan itu kalau untuk mendesain kolom beban P ini yang di analisis. Dan untuk balok biasanya output yang dilihat itu P2 dan M3. Dan untuk tulangan lentur itu biasanya M2 dan M3. Tulangan lentur dan tulangan geser itu P2 dan P3. Jadi ini sudah disajikan semua bagaimana outputnya untuk yang gaya pada batang. Untuk memunculkan reaksi tumpuan, caranya sama. Di menu display, tabel juga. Lalu reaksi tumpuan itu di join, maka kita pilih join output yang reaction. Lalu klik OK. Maka muncul seperti ini. Kita ekspor dulu ke Excel. Nah, untuk ini join 2, 3, 6. Dimana kalau di sub itu kita tengok, kita munculkan dulu joinnya. Caranya di join, klik tables, dan oke. Untuk di bawah ini join 3, ini 2, dan ini 6. Untuk hasil dari reaksi tumpuan ini, F1, F2, F3 merupakan gaya reaksi, dan M1, M2, M3 merupakan momen. Yang mana kalau kita jumlahkan ini sudah 0 ya, berarti strukturnya sudah setimbang. 0,14, 0,34, dan 0,19. Nah, setelah itu mungkin itu saja